Dan di sini saya akan membahas tentang media yang dipakai pelet, juga alatnya ya, juga jampenya. Di sini saya akan membahas itu. Nah gini, pertama, media makanan. Yang parah ini, makanan atau minuman, ini parah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bung Kushairi Doang, atau sebut aja Mangkus, di channel Kushairi Doang. Lanjut part sebelumnya, kita ngebahas tentang pelet di rumah tangga. Di video kali ini saya masih bersama Mang Mul. Kita ngebahas tentang bagaimana pelet itu masuk, medianya seperti apa, dan jampenya itu seperti apa. Di sini kita akan bahas semuanya. Tapi sebelum membahas ke videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Di share juga biar kita semangat kontennya, biar kita bahas tentang permistisan yang lainnya. Langsung aja ke videonya. Nah, ngebahas video yang sebelumnya, Mang Mul. Mang Mul, pernah nggak pengalaman Mang Mul atau siapapun yang pernah bercerita ke Mang Mul tentang pelet ini? Medianya itu apa aja? Sepengetahuan Mang Mul. Kalau saya sih mungkin nggak pernah ngalamin ya. Cuman ya dari cerita-cerita temen juga. Tetangga ada juga yang cerita. Nah itu teh yang saya jadi penasaran. Katanya ya ada yang pakai itu apa yang, apa sih yang kayak kendi itu namanya, yang kayak buli-buli. Ada yang kayak gitu katanya. Terus ada yang pakai ajima, tulisan-tulisan gitu. Kalau mungkin itu mah alatnya, Nah, yang kalau yang dimasukin ke makanan, pakaian, terus dari mata, dari omongan, itu ada jampenya apa gimana gitu? Ada. Nah, seperti gini, buat sobat mistis, sobatku Kushairi Doang di rumah atau yang lagi nonton video ini, di sini saya akan mencoba membahas media tersebut. Nah, buat teman-teman yang mengalami hal ini, terutama yang di video sebelumnya, pokoknya mah ciri-cirinya saya sudah kasih tahu di video sebelumnya ya, Mulia. Ciri-ciri orang yang terkena pelet. Dan di sini saya akan membahas tentang media yang dipakai pelet, juga alatnya ya, juga jampenya. Di sini saya akan membahas itu. Nah gini, pertama, media makanan. Yang parah ini, makanan atau minuman, ini parah ini. Karena mungkin masuk langsung ke tubuh gitu. Iya, itu masuk langsung ke tubuh itu. Caranya gimana? Si makanan ini dikasih jampe-jampe. Itu mau asihan atau tok pelet gitu kan. Parah ini. Apalagi apa yang disebutnya mani gajah tuh bahaya. Ada mani gajah itu alat ya. Itu bahaya bener itu.
Kalau di makanan itu misalkan atau roti, bakso gitu, apa makanan lah gitu. Pokoknya mah makanan. Kalau misalkan kita ada bawa garam atau bawa apa gitu, dicampurin, dipulukin, ditaburin, apa langsung si makanannya tersebut kita jampe-jampein? Lewat garam Bisa. Lewat air misalkan ini, atau jampe-jamin dari kejauhan bisa. Itu khusus orang yang udah punya ilmunya ya, udah punya ilmunya tuh, udah belajar itu. Atau misalkan seorang tersebut nggak bisa ya, pergi ke dukun. Yang bisa pergi ke dukun, kata dukunnya, nah ini gini nih caranya nih, cara pakainya gini, nanti dikasih tahu gitu. Bahkan kalau cewek itu sampai tergila-gila, bahkan bisa sampai harga dirinya dikasih, saking dahsyatnya ya, saking ngeri lah gitu. Makanya terkhusus wanita, saya wanita lah ya, sebelum dikasih misalkan dikasih barang, dikasih makanan sama si cowoknya, bukan kita mau suudon ya, bukan untuk jaga-jaga, untuk menghindari sihir tersebut, saya sarankan baca seperti Bismillah, Fatihah, terus Kulhu, terus Al-Falaq, terus An-Nas, terus ayat kursi. Kalau bisa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nanti itu berbalik, terus terang itu berbalik itu. Nah itu khusus dari makanan ya. Gitu. Nah nanti jampenya saya akan bahas nih, jampe-jampenya seperti apa. Jampe ya, ini bukan doa, ini jampe. Yang jawokan lah ini mah. Agak lapar gitu kan juga, kayak ikan kasatan. Nah kalau yang kayak dari yang jawokan gitu mah, kalau kata orang Sunda buhun gitu ya, pecahan buhun, itu katanya lebih apa? Cekbur. Lebih instan gitu. Instan benar. Cepet gitu kenanya. Cepet kena, cepet hilang juga. Soalnya ada durasi waktunya ini. Terus terang ini ada durasi waktunya ini. Kalau untuk bacaan gitu, apa khusus dari si yang jawokan itu, bahasa buhun itu, apa kalau dari kalimat-kalimat Quran itu ada enggak? Ada juga. Ada. Tergantung niatnya. Jadi dasarnya apa? Dasar keilmuannya apa? Gusti Allah itu tergantung prasangka umatnya. Kalau kita misal ini baca Bismillah untuk melet si anu, jadi. Soalnya niatnya kan seperti itu. Kalau bahasa sekarangnya mah sugestinya tuh seperti itu gitu. Itu sihir, terus terang sihir. Saya bahkan pernah menangani beberapa kasus teman malah seperti itu. Makanya buat teman-teman hati-hati kalau dikasih makanan atau minuman ya. Nah itu dari makanan atau minuman. Nah pakaian ini dari barang. Nah kalau dari barang, jadi cara kerjanya tuh gini. Si akma kan ada sukma, akma, rasa, ajeng pengawasa. Nah si akma ini sama si rasa ini disatuin ke barang. Biar kalau cepatnya lelembutan lah ya. Lelembutan nanti dihijikan gitunya dina barang, dihijikan dina eta. Gunanya untuk apa? Biar si lawan jenis tuh ingat aja terus.
Ingat weh gitu kan. Sebab naon? Ya dipakai, yang namanya dipakai kan satu gitu pasti nempel gitu. Ingat weh gitu, ingat aja, ingat gitu. Pengen ketemu, pengen ini. Pokoknya nama segala macam lah. Walaupun si taruhlah pakai baju gitu ya, apa topi gitu. Walaupun itunya udah nggak dipakai juga tetap itunya mah udah nempel. Udah nempel. Ya tidak terlepas dari jampe-jampe, pasti ada jampe-jampe. Nah, kedahsyatan itu ada ikut campur sejindasim itu. Buat cewek-cewek yang punya mantan atau apa gitu, ngasih baju atau apa gitu. Bukannya kita mau suudon sekali lagi. Cuma untuk jaga-jaga, menghindari lah. Makanya bismillah dulu atau apalah sebelum menerima tuh gitu kan, minta perlindungan ke Gusti Allah. Soalnya apa? Sekarang udah rawan ini, udah keluar nih. Udah mulai banyak ini kasus-kasus karena si jindasim ini pelantarannya ilmu pelet, ilmu apa gitu. Keluar ini tahun-tahun sekarang keluar. Hati-hati, makanya hati-hati. Penghancur rumah tangga tuh ada banyak. Yang dibawa lari juga bukan satu orang, dua orang. Iya. Bawa kabur. Ngeri kan? Sedangkan jelas bahwa ketika kita suka ke pasangan yang sudah menikah, kalau secara sikatnya pelakor lah gitu, atau pebinor lah gitu, mohal di aku umat Kangjeng Nabi, nggak bakalan di aku itu, ngeri kan ya, dosa gede itu. Makanya apa, kedudukannya lebih utama itu si jin yang bisa ngancurin rumah tangga, karena itu, karena paling nggak disuka ya. Ya. Karena apa, anak-anak itu terlahir dari keluarga awalnya. Ketika orang tuanya rusak, hancur, mau gimana nih generasi ke bawahnya? Hancur secara syariat ya, tapi tidak secara hakikat. Nggak ada yang susah buat Gusti Allah sebenarnya mah. Cuman kita jaga-jaga aja nih. Gitu. Saya ngasih tahu untuk jaga-jaga biar teman-teman sobat mistis, sobat Kusyairi doang di rumah biar tahu lah. Mungkin ada juga bisa yang dipakai buat apa? Memperkokoh gitu. Bukan buat nyelamatin. Morotin. Morotin. Itu mah selain ngerusak rumah tangga juga merusak harta. Rusak itu mah. Hancur. Diporotin duitnya udah habis duitnya. Itu mah ada gabungan itu mah mama. Jadi pelet sama panalukan, kalau di Sunda tuh panalukan ada. Oh, biar takluk. Biar takluk ada. Minta ini dikasih, minta itu dikasih. Nah, biasanya itu kenanya ke cowok, itu laki-laki itu mah. Nah, buat teman-teman cowok pokoknya hati-hati gitu. Kalau tiba-tiba minta ini si ceweknya dikasih, minta ini dikasih, tapi kita nggak minta apa-apa ke dia gitu, kan nggak asup logika gitu. Ketika seorang cowok ngasih sesuatu ke seorang cewek, pasti dia ada maksud tujuan. Kalau dia nggak ada maksud tujuan, terus gitu nurut aja di gimana, hati-hati. Begitu. Nah, terus ada lewat parfum nih. Lewat udara. Nah, itu medianya udara. Ada pelet yang medianya udara itu. Jadi terngiang-ngiang, aduh parfum si anu nih, aduh. Itu teh harum gitu. Aduh, pengen ketemu aja, pengen deket aja gitu. Berarti kalau gitu mah buat penarikannya asihan. Iya. Bisa saya dengar-dengar, bukan dengar-dengar sih. Saya pernah punya teman juga yang kayak gitu, yang tukang dagang khususnya itu mah. Pakai cina merah rasa pun mana itu cina anu dek malu itu jadi tarik ke orang cina. Biar menarik pelanggan. Katanya teh biar menarik pelanggan sama kita cina. Emang iya bener. Sama itu kan ada pakai parfum.
Nah, Dan rata-rata si parfumnya teh yang menyengat gitu. emang iya, biar terkunci dalam memori. Jadi dalam ingatan tuh terkunci bahwa aduh si anu tuh pakai parfumnya ini, ingat terus. Walaupun tukang dagang sayur Iya, atau tukang dagang makanan, tukang dagang apa aja Iya. gitu. Walaupun barangnya sih ada di rumah, bawaannya pengen we beli ke sana teh. beli sana, bener. Padahal ada tukang sayur yang lain itu lewat lebih bagus malah, tapi nunggu yang itu aja. Nah itu. Nah terus ada yang lewat sentuhan. Ada yang lewat sentuhan terus terang. Lewat sentuhan, lewat mata. Lewat banyak. Ada yang lewat ucapan, lewat susuk suara. Gitu. Mungkin seperti yang diomongin sebelumnya. Walaupun dia di mana gitu, asalkan kita telepon aja, dengar suara kita, si dianya pasti ingat, pengen ketemu malah. Ngeri sih emang terus terang. Pokoknya buat teman-teman, sekali lagi saya ingetin buat sobat mistis yang mengalami seperti yang saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya, cepet-cepet deh cari orang yang ahli ruqyah, yang ngerti ya tentang masalah sihir. Soalnya berbahaya ini. Sebelum parah. Makanya saya bikin video ini buat sharing, berbagi keilmuan, berbagi pengalaman lah. Yang lebih bahayanya, kalau si Dasim udah sukses, ada lagi jin yang suka menghasut buat apa? Dungkek tuh. Oh iya. Korin sukses, nah giliran kamu, kata si Dasim gitu. teh. Ngeri kan? Jin apa sih yang suka menghasut itu? Janganlah, pokoknya ini mah sesi perpeletan ini mah bahaya tuh. Nah, yang lebih parah, ada yang lebih parah tuh lewat sentuhan. Nah, lewat sentuhan itu gimana? Itu satuan nyatunya sama ini mata. Itu pakainya aura itu parah loh. Jadi hilangnya tuh lama. Itu bahaya, lewat ini salaman gitu atau apa. Mungkin untuk menghilangkan jejak, iseng-iseng bercanda dikeplak, nah gitu, bisa caranya gitu, dipukul, atau pura-pura mau silaturahmi salaman gitu. Nah, itu hati-hati. Nyatunya tuh sama gendam. Oh, gendam. Nanti apapun yang diminta pasti diturutin. Itu hati-hati buat teman-teman. Misalkan ada seseorang yang tahu atau nggak kenal ya, tiba-tiba ngajak salaman, bukannya kita ini ya suudon, tapi kalau bisa mah jangan sentuhan dulu, salam jauh gitu. Salam jauh aja. Soalnya itu yang dihindari itu gitu kamu. Adapun misalkan mantranya ini, salah satunya kalau kata orang dahulu mah asian silegeterep, nempel gitu. Asian aing silegeterep. Pokoknya mah satu cacing tetetetetet itu nanti titik. Ada juga asian aing si bang barat tunggul. Titik si Asi sing malik Asi si kak gitu kan. Iya. Gitu. Ada yang dari Quran, ada. Banyak lah pokoknya mas, saya nggak mau ngebahas tentang ini, cuma sekilas aja ya. Cuman asal tahu aja medianya seperti apa, cara kerjanya gimana. Sekali lagi, nggak bosan saya ngingetin buat teman-teman, mau laki-laki mau wanita yang mengalami
hal-hal yang tadi kita bahas, bukannya kita mau suudon atau apa, tapi patutnya kita berhati-hati, berikhtiar. Ikhtiar. Ini sebagian dari ikhtiar. Makanya ada Bismillah, ada Al-Falaq, ada Anas, kan itu sejarahnya tuh tentang sihir tuh. Kanjeng Nabi juga ya. Iya, ada Al-Falaq, Anas tuh tentang sihir, penolak sihir tuh. Berarti untuk sobat mistis, biar nggak terkena kayak gitu mah, tiap habis sholat gitunya diamalkan. Iya gitu. Nah itu fungsinya itu. Karena kan durasi. Iya. Sekali lagi karena kan durasi, bukannya kita nggak mau panjang-panjang, karena kan durasi. Mungkin segini dulu pembahasannya ya. Yeah. Tadi medianya udah tadi disebutin, lewat makanan, minuman, terus buli-buli, terus mani gajah, terus minyak wangi, secara sentuhan, terus secara visual, pandangan, secara suara, itu bisa ya. Makanya hati-hati, Bismillah dulu sebelum apapun itu. Mau berangkat kemanapun, kita minta perlindungan ke Gusti Allah. Mungkin segini dulu pembahasan dari kita. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari kita, kebenaran hanya hak Gusti Allah. Betul? Ya. Sebelum meninggalkan video ini, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa di komen untuk teman-teman yang mengalami hal tersebut. Mungkin segini dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Kita bahas tentang yang lainnya.